Izin memperkenalkan diri, nama saya Azmi Zulfanaswa dengan NIM 25021030084 dari Program Studi Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah membaca sastra kelas O, yaitu membaca cerita pendek sekaligus memaparkan pendapat kita terkait cerita pendek tersebut. Bagaimana pendapat kita terkait cerita pendek tersebut? Yaitu berupa kekurangan, kelebihan, dan juga relevansi cerita tersebut pada masa kini. Saya akan membacakan cerita pendek berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, karya dari Seno Gumiro Aji Darmo. Alina tercinta, bersama surat ini dikirimkan padamu, sepotong senja dengan angin, deburan ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, seluat batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu karang yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkerap pada buih yang bagaikan impian selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin lakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang kututup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah orang lain mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna, kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam di balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu, akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untukku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sebuah warna keemasan, dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang mengepas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika aku susupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar, keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi, lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang sama, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi. Kini, senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah
setelah sampai ke mobil, ketika di antara kerumunan itu, kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya, kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam sakit. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak dengan angsongan di perempatan jalan. Senja, cuma 1.003. Di jalan tol, mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula, di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, sore, atau malam. Jadi, tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara mobil itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja, meskipun tak ada peraturan melarangnya, tapi berdasarkan bla bla bla. Aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Kutancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lainnya tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada dua polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil, mereka tak pernah bisa mendahului. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pendengarannya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh. Angin berdesir, langit semburat ungu, bibir ombak mengangkas pantai. Hanya padamulah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga, bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu ke setiap celah gedung-gedung. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta malu-malu. Terjatuh di atas sampah, merayap di tangga-tangga rayap, sampai seseorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menuju gorong-gorong yang terbuka itu. Harus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Kutengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantung. Aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah.
Kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Kamu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong. Tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya merah keemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah ke dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibakkan kelelawar-kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut, namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Aku ikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua, dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja ini untukmu Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar laut yang bening dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada cotak, tak ada barbeque, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir, membiaskan cahaya keemasan ke semesta. Aku sering malu melihat semua itu Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikan. Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Aku tak habis pikir, Alina, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus untuk menikmatinya? Seperti di sana, orang-orang hidup kehilangan senja. Jadi begitulah Alina, aku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja itu di saku kanan dan dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku. Menjadi kegelapan yang basah dan bacem, aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumi yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan berkelaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniupkan saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju pantai. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya masing-masing, mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina, kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Pasang senja dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Pantas kukirimkan senja yang asli ini untukmu. Lewat pos, aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali, senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang tua akan bercerita pada cucunya
Entah kenapa gorong-gorong menjadi kelak mereka akan berpisah, bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulan yang sendiri. Namun semua itu tidak ada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan kepada seseorang pacarnya. Alina yang manis, paling manis dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu, dari seseorang yang ingin membahagiakan. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduan kepadamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Dari cerita yang saya bacakan tadi, karya Seno Gumiro Adjidarmo, sastrawan Indonesia yang terkenal membuat cerpen, esai, dan juga novel. Buku terbitan pertama, Sepotong Senja, adalah hasil dari kumpulan cerita-cerita Seno yang pada awalnya diterbitkan melalui koran. Sepotong Senja untuk Pacarku, judul dari kumpulan cerpen karya Seno. Cetakan pertama disebut sebagai 2002. Cetakan pertama disebutkan keluar pada tahun 2002. Dan edisi cetak ulang atau edisi ulang terakhir tersedia di penerbit Gramedia Pustaka Utama, yaitu cetakan ke-16. Isi kumpulan cerpen ini berisi beberapa cerita, bukan satu, meskipun Sepotong Senja untuk Pacarku memiliki judul utama dan juga diletakkan pada bagian awal dari buku kumpulan cerpen tersebut. Selain itu, cerita ini juga memiliki versi digital dan publikasi ulang, dan juga tersedia di platform online seperti Kompas. Cerita pendek dari Seno tersebut menurut saya menggunakan sudut pandang orang pertama, aku yang berusaha mengirimkan sebuah senja pada kekasihnya bernama Alina. Secara simbolis mengambil senja sebagai sepotong cakrawala, matahari terbenam, dan sebuah keindahan senja, lalu membungkusnya dalam amplop sebagai hadiah cinta yang diberikan kepada Alina. Gaya bahasa yang digunakan memiliki unsur-unsur seperti metafora, personifikasi, hiperbola, dan gaya puitis, sehingga suasana senja, rindu, dan melankolis tergambar kuat. Menurut saya, cerita dari Seno ini memiliki topik utama cinta, tetapi tidak hanya cinta romantis biasa. Ada unsur pengorbanan, kerinduan, idealisasi, dan juga pencarian makna simbol sebagai bukti pengorbanan apa itu cinta. Selain itu, menurut saya cerita pendek tersebut memiliki kelebihan, yaitu yang pertama sebagai simbolik, imajinasi yang estetik, karena senja dalam cerita pendek tersebut dijadikan metafora yang memiliki makna pemandangan alam dan juga merepresentasikan perasaan harapan cinta yang mendalam, bagaimana bentuk pengorbanan daripada aku pada kasihnya Alina, yaitu sebagai pemberian senja sebagai bukti cinta, melainkan presentasi perasaan harapan cinta yang mendalam dan gaya bahasa puitis dan figuratif memperkuat suasana emosional dan daya tarik cerita. Selain itu, menurut saya, sudut pandang orang pertama dan pendalaman emosi yang cukup kuat pemilihan narator aku membuat pembaca merasakan langsung kerinduan, obsesi, dan pergulatan batin si tokoh dalam memperjuangkan cintanya, yaitu mengambil senja untuk diberikan kepada pacarnya, yaitu Alina. Menjadikan cerita sangat personal dan intim, terlihat dari bentuk perjuangannya. Bahasa yang digunakan memiliki unsur-unsur estetika dalam kata-katanya. Pemilihan kata-kata yang bagus sehingga kalimat-kalimat mengandung keestetikaan. Dan menurut saya, relevansi psikologi dan eksistensial, yaitu menunjukkan cinta, kerinduan, dan idealisme, dan pencarian arti simbol-simbol bukti cinta.
yang dimana sosok aku ini memperjuangkan mencari senja untuk diberikan kepada pacarnya, yaitu Alina. Dan menurut saya dari cerita ini memiliki kekurangan, yaitu simbolis berat yang menurut saya abstrak, karena bagi sebagian pembaca mengambil senja dan mengirimnya ke amplop itu terlalu metaforis, sehingga makna literal dengan keadaan nyata simbolik itu membingungkan. Apakah memang senja itu bisa dipotong dan bisa dimasukkan amplop lalu dikirimkan dan diberikan kepada orang, meskipun itu sebagai penggambaran bentuk cinta, tapi hal itu sedikit susah untuk diterima, untuk kita lihat apakah hal itu bisa terjadi, karena tidak semua pembaca suka dengan gaya cerita fiksi. Selain itu menurut saya cerita pendek ini memiliki kekurangan, yaitu kurangnya tokoh dalam cerita pendek itu, karena cerita pendek itu hanya ada tokoh aku sebagai cerita tokoh utama dan juga Alina. Selain itu ada beberapa seperti polisi dan juga orang-orang yang mengejarnya, dan juga ada pemulung yang menolongnya. Menurut saya masih cerita pendek tersebut kekurangan tokoh-tokoh yang ikut meramaikan atau ikut memberikan cerita tersebut lebih hidup, seperti itu. Karena dalam cerita pendek tersebut, meskipun sosok Alina yaitu sebagai tokoh utama, menurut saya sosok Alina ini kurang digambarkan secara mendalam, seperti wataknya, ciri-cirinya, dan bentuk tubuh Alina seperti apa. Ini tidak diceritakan dengan jelas dan rinci dalam cerita pendek tersebut, hanya dijelaskan bahwa dia Alina, pacar dari sosok aku. Novel ini dan selain itu menurut saya cerita pendek ini memiliki kekurangan di mana sepotong senja ini tidak masuk akal untuk dinalarkan, dan juga masih banyak orang-orang yang tidak menyukai cerita fiksi, yang dimana hal itu bisa menjadi kekurangan dari novel tersebut. Di zaman sekarang dimana komunikasi semakin cepat melalui digital, bahkan sosial media seperti IG, WA, TikTok, Line, Twitter, dan lain sebagainya, metafora yaitu bentuk dimana mengirim senja bisa dilihat sebagai kritik terhadap komunikasi yang kehilangan kedalaman, sebagai cara mengingat bahwa perasaan cinta dan makna tumbuh usaha pengorbanan dan kejujuran bukan sekedar kata-kata yang cepat, melainkan bentuk tindakan pengorbanan yang harus dibuktikan dengan aksi yang nyata. Dan juga dari sudut pandang literasi dan apresiasi seni, di zaman serba instan dan modern sekarang seperti ini, cerita ini seperti mengajak pembaca untuk berhenti merenung, membiarkan imajinasi dan perasaan berkembang perlahan, semacam perlawanan terhadap budaya cepat dan dangkal dari terbawanya arus globalisasi dan modernisasi.